Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Sagara di channel Rahmat Sagara Official. Alhamdulillah hari ini saya telah berada di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam untuk membahas hal-hal penting tentang program-program Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam. Namun sebelumnya saya informasikan buat Anda seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini, subscribe dulu Rahmat Sagara Official biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat dan saya bagikan untuk Anda. Oke, seperti yang saya informasikan tadi bahwa kali ini saya telah berada di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dan alhamdulillah narasumber kita kali ini langsung Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam yaitu Bapak Dr. Andes Ardi Winata. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah Pak, ini saya ingin berbincang-bincang tentang program dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Tentu juga banyak banget program-programnya selama ini yang pernah kita lihat ya Pak sebelum adanya masa corona. Nah sekarang ini kan sudah berubah menjadi new normal. Nah jadi bagaimana nih Pak program pemerintah, apakah masih ada atau tidak sama sekali Pak? Jadi kalau program itu Ahmad, mungkin yang subscribe YouTube channel Ahmad ini bahwa program itu terus ada ya. Cuman disesuaikan dengan kondisi sekarang. Jadi kondisi sekarang ini bahwa ada wabah corona. Tentunya semua perencanaan karena ini wabahnya mendunia, tidak terkecuali juga Batam, tentu disesuaikan semua. Putar arah istilahnya ya Pak? Penyesuaian. Lebih tepatnya disesuaikan ya? Namanya. Oke, apa tuh Pak program yang boleh tahu nggak Pak? Karena kan ini berarti programnya mendadak ya? Jadi begini, kita membagi wabah corona ini, penanganannya itu masanya itu menjadi 3. Jadi masa sekarang ini adalah masa mitigasi namanya. Masa mitigasi. Artinya itu penanggulangannya. Bencananya baru sampai, wabahnya, jadi bagaimana penanggulangan cepatnya? Itu diperkirakan sampai dengan akhir Juni nanti. Diperkirakan sampai akhir Juni. Kemudian nanti kita masuk sampai dengan akhir tahun, Juni akhir sampai ke pertengahan ya, sampai akhir tahun itu namanya masa rebound. Masa rebound atau ya? Masa, kalau istilahnya kan pantulan ya. Iya. Artinya mulai disinilah namanya mungkin yang ya istilah umumnya new normal. New normal benar. Artinya kenormalan gaya baru. Begitu. Jadi kita tidak seperti dulu misalnya ya setelah masa new normal ini masuk terus kita bisa bisa berkumpul-kumpul, bisa melaksanakan kegiatan, kemudian berbelanja dan semuanya itu dengan gaya lama, dengan gaya normal. Gitu. Tapi dengan gaya baru. Apa itu gaya baru? Gaya baru itu tentunya menerapkan protokol kesehatan. Itu tanda kutip. Itu sampai dengan Desember. Jadi walaupun melaksanakan aktivitas sehari-hari tetap dengan protokol kesehatan. Nanti di 2021 itu akan muncul fase yang namanya masa pemulihan. Masa pemulihan. Nah dari 3 fase ini mungkin dapat saya jelaskan bahwa masa mitigasi yang akan berakhir tidak beberapa lama lagi, itu pemerintah Kota Batam tentunya kendali dari Bapak Wali Kota Batam, kebijakannya luar biasa, Pak Haji Muhammad Rudi. Beliau tentunya mengambil kebijakan dalam mata mitigasi ini, tentunya lebih fokus kepada hal-hal yang memang dibutuhkan cepat, yaitu pemberian sembako. Kebijakannya apa? Kebijakan yang sebelumnya sembako ini disubsidi, tapi di masa corona ini free. Ya, hampir setiap bulan nanti masyarakat kita dapat menikmati sembako. Bantuan ya Pak? Iya. Kemudian apalagi mitigasinya relaksasi namanya.
relaksasi terhadap aturan-aturan pajak. Pajak apa? Seperti hotel, penundaan pembayaran 3 bulan, kemudian penghapusan denda dan sebagainya. Seperti denda tahun-tahun sebelumnya. Itu termasuk salah satu yang dilakukan pemerintah dalam menangani ya Pak. Mitigasi. Ya, relaksasi. Kemudian apa? Membentuk gugus tugas. Jadi membentuk gugus tugas, artinya gugus tugas penanganan sampai ke kecamatan. Nah, kemudian melaksanakan refocusing namanya. Refocusing itu adalah anggaran-anggaran kita difokuskan kepada penanganan corona. Penanganan corona. Ini luar biasa. Ya, jadi semua OPD termasuk Dinas Pariwisata kita itu merefocusing terhadap anggaran lebih mengarah kepada corona, penanganan corona. Nah, di masa sekarang yang kita akan memasuki masa rebound atau ya mungkin new normal ya pengistilahan secara formal, kita sebenarnya tidak PSBB, kita tidak lockdown dan sebagainya. Ini intinya new normal kan lebih mengarah ke sana ya. Iya. Dibuka kembali, tapi kita ini bolehlah katakan mengadop lah ya istilah-istilah itu karena lebih populer. Jadi bukan ke situ arahnya, artinya kita berkehidupan dengan gaya baru, lebih menyesuaikan dengan protokol. Apa yang kita lakukan yaitu Wali Kota Batam memerintahkan kita untuk menemui atau mengunjungi pelaku-pelaku usaha pariwisata. Dalam hal apa? Dalam hal mereka dipersilakan nantinya mulai tanggal 15 Juni untuk opening. Jadi, tapi dengan syarat mereka harus menandatangani surat pernyataan. Pernyataannya apa? Bahwa mereka sanggup melaksanakan protokol kesehatan. Ini umum ya. Apa itu protokol kesehatan? Ini protokol kesehatan itu ada rule of the game atau SOP lah kita katakan. Oke, ya. Cara kita berkegiatan membuka usaha macam-macam, ada spa, ada yang mungkin tempat hiburan, ada yang hotel, restoran, termasuk juga mungkin surga pelaminan sudah mulai berpikir untuk itu, silakan. Tapi yang menjadi regulasinya adalah silakan menandatangani surat pernyataan, karena itu pegangan kita. Karena apa? Tanggung jawab kita terhadap COVID ini bukan hanya pemerintah, tapi semua elemen sampai kepada masyarakat. Ya, ini saya sendiri tidak memakai masker karena saya tahu jaraknya ini ada 2 meter lebih. Karena apabila jaraknya tidak mau kita pakai masker, ya, kemudian kita menggunakan hand sanitizer, ini yang basically, kemudian kita jaga jarak. Nah, itu yang paling basic. Dan protokol kesehatan yang lainnya dipersesuaikan dengan masing-masing jasa usaha wisata. Nah, ini harus dipegang dengan baik. Persoalan COVID itu pemerintah dalam masa mitigasi ini melakukan yang namanya penyisiran. Jadi Wali Kota Batam sepertinya satu-satunya kota atau kota ya yang melaksanakan ini adalah Batam. Ini luar biasa, sehingga kita tahu persis bagaimana kondisi coronavirus itu di Kota Batam. Ya, artinya sampai ke titik-titik sentralnya. Kita ikuti dari primer, sekunder, dan berikutnya sampai ke mana yang terdampak. Nah, seperti itu, disisir di semua kecamatan yang ada, sehingga kita benar-benar tahu kondisi corona di Batam. Nah, ini kenapa dilakukan? Untuk meningkatkan trust, artinya meningkatkan kepercayaan luar. Karena Batam sangat membutuhkan, sangat mengharapkan atau dari wisatawan baik domestik dan mancanegara. Karena kita kotanya jasa, ya, kita tidak memiliki sumber daya alam yang lain. Nah, peran serta dari seluruh elemen ini sangat penting. Bukan saya saja sebagai pemerintah, stakeholder yang punya usaha, kemudian customer atau masyarakat. Ya, protokol itu diikuti. Jadi jangan ada satupun yang terlepas. Karena hashtag yang kita buat adalah Batam milik kita, itu kita yang jaga Batam. Nah, seperti itu yang paling esensi dari kita menyambut yang namanya new normal ini.
Oke Pak, tadi kan beberapa pelaku ekonomi ataupun pengusaha nanti diminta untuk membuat surat pernyataan kan Pak. Surat pernyataan itu dibuat, ada standarisasinya, terus diberikan ke siapa Pak? Ya, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, mereka menandatangani tapi dengan konsekuensi bisa menerapkan atau harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah kita susun. Lebih kurang kalau untuk dinas yang berhubungan dengan dunia pariwisata itu ada 17 ya. Kalau saya nggak salah itu ada 17 macam-macam, ada spa, hotel, restoran dan sebagainya. Mereka sanggup melaksanakan itu, surat pernyataan dibuat, silakan opening. Dan ini kita awasi. Sudah dimulai Pak untuk membuat suratnya? Sudah hampir selesai. Ya dimulai dari 3 minggu yang lalu sampai dengan sekarang. Jadi itu yang harus kita pegang, kemudian diawasi. Seandainya ada yang tidak menyesuaikan, kita berlakukan aturan yang berlaku. Seperti mungkin ada surat SP-nya, sampai pencabutan izinnya seperti itu. Karena kita harus jaga Batam milik kita. Sama-sama kita jaga. Itu dilaksanakan secara merata ya Pak? Atau semua, bukan saja di tupoksinya pariwisata, tapi juga di teman-teman yang lain, OPD lain. Pasar, transportasi, pasar itu terbagi pasar modern, pasar tradisional, kemudian transportasi air, transportasi darat, semua dan sampai ke kawasan-kawasan industri. Seperti itu. Jadi karena ini virus kita kan melawan barang yang nggak kelihatan, jadi harus semua, termasuk kita ini. Jadi jangan lepas daripada social distancing, hand sanitizer, kemudian masker, itu yang basically, dan hal lain. Seperti kalau hotel nanti disediakan masker di masing-masing hotelnya. Kemudian kalau massage mungkin dia menggunakan sarung tangan dan sebagainya. Itu protokol-protokol yang harus kita ikuti bersama. Nah, kalau seandainya sudah dilaksanakan new normal, kemudian juga sudah melalui peraturan seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Nah, bagaimana tentang wisatawannya nih Pak? Apakah sudah membuka wisatawan asing untuk masuk Pak? Jadi kita meningkatkan trust. Artinya meningkatkan kepercayaan luar. Memang regulasi yang diatur oleh pemerintah terhadap wisatawan mancanegara masih satu. Artinya belum ada perlakuan khusus yang diperkenankan, yang diizinkan untuk masuk ke Indonesia ya, termasuk Batam. Itu baru tenaga medis yang memegang kitas, kemudian diplomat, pekerja-pekerja kapal, kemudian pekerja airline, dan sampai dengan pekerja-pekerja yang bekerja di bidang biodik vital. Itu orang-orang asing yang bisa masuk. Sedangkan yang secara reguler dan sebenarnya masih belum diizinkan. Masih belum. Namun kita berusaha, Bapak Wali Kota membuat kegiatan-kegiatan ini meningkatkan trust. Sehingga nanti kita minta perlakuan khusus aturan itu untuk Batam, mungkin teman kita Bintan, mungkin Bali dan sebagainya. Ini kita aktif berkoordinasi seperti itu. Termasuk juga wisatawan domestik yang masuk ke Batam. Memang ada regulasinya, tapi kita berusaha seefektif mungkin, seminimal mungkin, tapi tetap mendudukan yang namanya clean, health, dan satu lagi secure. Jadi ini yang perlu kita kedepankan. Bukan artinya kita memudahkan terus kita mengabaikan yang namanya clean, health, dan secure, tapi itu tetap menjadi hal yang utama. Kan tidak susah sebenarnya. Kalau ada kedisiplinan, pasti yang kita tanam, Batam ini milik kita, saya yakin bahwa kita sama-sama bisa jaga. Amin. Seperti itu. Oke, nah itu tadi program yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam tentang new normal dan bagaimana cara pelaksanaannya. Oke, masih bersama saya Rahmat Sagara di channel Rahmat Sagara Official, dan kali ini masih bersama Bapak Dr. Andes Ardi Winata selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Dan kali ini saya ingin membahas tentang wedding organizer. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa selama masa corona begitu banyak dampak yang terjadi kepada seluruh masyarakat ataupun umat yang ada di dunia. Salah satu sektor yang terdampak adalah pengusaha ataupun pekerja di bidang wedding organizer. Bahkan sampai sekarang masih kita rasakan. Nah, saya ingin menanyakan pertanyaan yang mungkin banyak banget orang yang menanyakan, kapan pesta pernikahan itu boleh atau bisa dilaksanakan? Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Ardi Winata selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Bapak,
Nah, saya ini mewakili teman-teman yang bergerak di bidang wedding organizer. Nah, ataupun customer dari Surga Pelaminan banyak menanyakan nih, banyak yang merasa takut, bingung, atau nggak tahu kepada siapa ingin ditanyakan. Baik. Apalagi khusus para jomblo yang ingin pesta nih Pak. Kapan pesta pernikahan boleh dilaksanakan khususnya di Batam nih Pak? Satu pertanyaan dulu boleh? Boleh, boleh. Nah, wedding organizer ini punya organisasi nggak? Belum Pak, di Batam belum Pak, di Batam belum. Bentuk kita penguatan organisasi Iya, ya. insya Saya Allah ya, dorong Pak. buat nantinya Iya. wedding organizer itu membuat satu organisasi ya. Nanti boleh nanti Insya Allah segera ya Pak. Ya, segera secepatnya. Disupport oleh kepala dinas ya Baik, Pak. jadi begini, itu kita lebih pendekatannya kepada IO kali ya, lebih ke IO jadinya, walaupun spesifiknya wedding organizer. Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi intinya setelah tanggal 15 ini semua bisa membuat usahanya masing-masing. Kembali. Tapi balik yang saya bilang kan, protokol kesehatannya harus diingat, harus dilaksanakan. Seperti kalau wedding organizer misalnya membuat satu event pernikahan dan sebagainya, tetap menjaga itu. Oke. Nah, dan ini dipantau. Mungkin agak lebih ekstrim lagi karena mengumpulkan orang banyak ya. Jadi artinya jaga jarak, kemudian memakai masker, kemudian menyediakan hand sanitizer. Kalau misalnya dibuat di hotel pasti akan include dengan hotel. Betul. Seperti itu. Silakan. Ini wajib disediakan. Iya, jadi disediakan. Dan kita menyarankan juga mungkin yang hadir dan sebagainya itu yang yang kerabat dekat lah ya, yang tidak terlalu jauh kan, bisa melalui ucapan, bisa jadi virtual, udah ucapan WA dan sebagainya kan bisa. Menggunakan media sosial. Artinya ya, Pak? kenapa? Karena akan ada batasan dalam kapasitas room, karena itu include dengan hotel. Jadi berapa yang dibolehkan, intinya kita ada pengurangan hampir 50% ya. Seperti bus, kalau bus misalnya ketentuan regulasi protokolnya seatnya mungkin 50 menjadi 25, 40, 20 seperti itu. Jadi itu harus terjaga dengan baik. Nah, apabila ini bisa dijaga dengan baik, saya yakin ini akan bisa berlaku secara terus menerus. Karena ingat pasti ada pengawasan. Betul. Nah, pengawasannya seperti itu. Oke Pak, berarti setelah tanggal 15 Juni 2020 sudah boleh melaksanakan pesta pernikahan. Nah, ada nggak Pak, kalau tadi kan standarisasinya Tapi seluruh ingat ya, protokol boleh kesehatan. tapi melaksanakan itu Protokol pertama kesehatan. weddingnya harus menandatangani dulu surat Oh. pernyataannya, karena itu pegangan bagi kita kemudian sanggup melaksanakan protokol Kesehatan. uang kesehatannya. Ingat itu dulu. Nah, Oke. itu dulu. Itu, nah bagaimana tentang tata cara dekorasinya Pak? Apakah ada perubahan atau boleh seperti sebelumnya? Ya kan hubungannya dengan tata itu kan nggak ada, yang penting Duduk nih Pak, duduk. materialnya itu duduk, jaga jarak ya, tetap jaga jarak, terus menggunakan masker. Kemudian kalau misalnya tata dekorasi ya, tata dekorasi penting pastikan alat-alatnya itu steril, karena saya bilang tadi kan ada 3, clean, health, dan secure. Nah, ini yang perlu terus terjaga, dan ini kan bisa difikirkan, wah ini nanti dipegang si A, wah kita bersihkan dulu, disemprot di apa gitu. Termasuk hotel, kalau hotel pasti mereka punya SOP-nya. Iya. Nah, itu dikontaminasi namanya. Dekontaminasi itu disemprot dulu dengan desinfektan, namanya dekontaminasi. Dekontaminasi. Nah, seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah akan mendapatkan jawaban langsung dari Bapak Ardi Winata selaku Kepala Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Asalkan seluruh pekerja ataupun pelaku usaha di bidang event organizer, spesialnya itu ada wedding organizer, catering ya Pak, talentnya, semua yang berhubungan terhadap wedding organizer maupun event organizer harus buat surat pernyataan dan diterapkan seperti yang kita nyatakan itu ya, protokol kesehatan. Protokol kesehatannya. Oke, pakai masker, jaga jarak, gunakan hand sanitizer, kemudian juga clean semua area. Iya. Oke, jadi buat Anda jangan ragu-ragu lagi untuk sama-sama kita melaksanakan protokol kesehatan. Iya, itu yang
Alhamdulillahirrahmanirrahim, baru saja tadi sudah Anda saksikan perbincangan saya, Rahmat Sagara, bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Budaya dijulang, pariwisata gemilang. Saya Rahmat Sagara mohon pamit, Pulau Bulang, Pulau Sembulang, jangan lupa singgah ke Batam. Indah niat, Jembatan Barelang, salah satu maskot Kota Batam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.